وأعطى وأرشد وهدى. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع أعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, keselamatan, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salat ma'asalam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan Nabi akhir zaman yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan atau uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, Dhuyufur Rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama yang lainnya. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interrelasi yang kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah yang sangat panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul-rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam
terhadap putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keimanan dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya, yakni Ismail, hanya semata-mata untuk memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yakni surah As-Saffat ayat 102. Di sana Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan tersebut. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, yakni Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid belaka, akan tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah memberi perintah seperti tersebut sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang dia cintai demi menegakkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adakah mereka sanggup juga memikul amanah sebagai khalifatullah fil ard atau khalifah Allah di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang menaik atau meninggi atau waktu duha. Oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut dengan taqarruban wa qurbanan. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadiyah atau pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keadaban yang memajukan sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan juga kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat terkenal, yakni Ihya Ulumuddin, beliau berkata bahwa syaitan sering membisiki kita dengan kata-katanya,
Buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah saja. Ibadah kurban tak hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin. Akan tetapi lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37 di sana Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa di antara kamu sekalian. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Usaha mendekatkan diri kepada Allah terutama melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan atau syariah atau thariqah dan sirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti menempuh jalan yang hanya berujung untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan yang terpenting tadi adalah untuk berdekatan diri kepada Allah dan tidak pernah berhenti dan menyebut jalan yang menuju keselamatan. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari kurban adalah seluruh perbuatan baik. Sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah beliau meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang-orang yang menjalani hidup dengan amat sangat sederhana, tak mempunyai rumah yang indah nan megah, bahkan tempat tidurnya hanya terbuat daripada anyaman daun kurma. Oleh karena itu, seorang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial, yakni diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wa hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia hingga di akhirat kelak. Dan di antara manfaat tersebut adalah yang pertama, yakni meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia hingga di akhirat.
Kemudian manfaat yang kedua, yakni membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti sifat rakus, serakah, kejam, dan suka menindas. Kemudian manfaat yang ketiga bagi pelaku kurban adalah menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesamanya. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan atau orang-orang Eropa menyebutkan offering dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, akan tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada kaum fuqara masakin agar ikut menikmati lezatnya daging kurban, sehingga timbul rasa empati tadi, rasa berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah di antara sesamanya. Kemudian manfaat yang keempat bagi pelaku kurban adalah melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang biasa memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wa hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di akhir khutbah ini dengan penuh rasa khusyuk dan rasa tabar kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umumnya bagi umat Islam. Semoga dengan doa ini pula diri sekalian, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan kepada kita semua untuk mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga amal ibadah kita selalu mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasaraddin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma adfa 'anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara wal bagya was suyuf wal mustaifa wasyada'ida wal mihana ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa siyamana wa jami' ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis padha ngatik lah rek. Apa ngongkon ngatik lah rek. Jamaah yang berbahagia, kami umumkan hasil talent infak bapak-bapak ibu berjumlah 1.838.000 rupiah. Hasil kaleng 1.838.000 rupiah. Semoga amal bapak-bapak, ibu-ibu diterima oleh Allah dan diberikan lebih banyak dan lebih barokah. Amin. Amin. Ayo, ayo tak bang ayo.
Asyik dolanan rapet tok. Ayo tak ewangi ayo. Ayo. Ayo tak ewangi ayo. Tak ewangi nyuteng yo. Yo. Tok ya. Iki serine iki ya. Iki sing duwe properti sak Surabaya iki. Tok. Ci, pripun kabar Ci? Alhamdulillah Ji, sehat. barakallah ya Ji. Amin. Ini kita Assalamualaikum Pak Tamir, Masya Allah. Bagaimana korban hari ini Pak Tamir? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada kemajuan Pak Tamir. Oh, Ya? alhamdulillah. Ini seluruh Indonesia tahu ini Pak Tamir ini. Bagaimana? Iya, dah? Iya. Alhamdulillah. Gimana Pak Tamir? Semoga kedepannya semakin lebih baik. Barakallah, amin amin. Kapan datang, Pak? Kemarin sore. Terlalu dadak datangnya. Nah, begini dah. Wah, ini sing duwe Bali saudara ini. Yang punya Bali piye kabar le? Lombok ta le? Bali tadi. Bali ya. Iku sapa si Tole Kak Melok? Sinten? Kak sak kantor ta? Mas Sultan ta? Iya. Boten mangsul. Oh, iya. Praine magur minggu Senin jare niki. Oh. Boten Sabtu niku lho jam 3 nang. Assalamualaikum. Ini Wong Kiai Haji Nur Khairi. Sadurunge jam 12 tuku mriki macet kalih jam Kiai Haji Nur Khairi yang barusan kembah. Kalau ngaleri atin sing niku. Bang Madura sing pakai kepala. Bagaimana Pak Haji? Khutbahnya lancar Pak Haji? Alhamdulillah lancar. Lancar Alhamdulillah. ponakannya Pak Haji. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sepatu saya berantakan di mana Pak Haji? Pernah ada nomor ini Mam? Punya Facebook-nya. Nanti di sini bisa dilihat Facebook ente. Apaan Facebooknya? Ini gak salah. Imam Madianto sama mana? Jelas gamblang gue. Iya, tidak nyamar-nyamar. Nanti lengkap ini nanti mulai dari awal sampai terakhir wis tak. Khotbahnya sudah saya recovery di Maya.